kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memuji anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, sebagai orang tua kita tentu pernah, walaupun tidak terlalu sering, memberikan pujian kepada anak kita. Nah, ada orang yang mengatakan, tidak perlu anakmu dipuji, nanti malah besar kepala dan sebagainya. Sebenarnya, apakah perlu memberikan pujian kepada anak itu? Ya, saya kira perlu memuji anak. Memang ada dampak negatifnya seperti yang tadi Pak Gunawan sebutkan. Tetapi jangan lupa bahwa pujian itu juga sangat banyak manfaatnya. Misalnya apa, Pak? Misalnya saja, ini kita bandingkan dengan mengkritik, mencela, mengomel, atau mengoreksi anak. Nah, kalau kita bandingkan dengan itu, kita akan lebih jelas, yaitu bahwa kalau kita sedang mengkritik anak, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah kesalahan atau kekurangan anak. Dan sebaliknya, kalau kita memuji, yang kita utamakan atau kita fokuskan adalah kelebihan atau hal positif yang anak miliki. Nah, dengan memuji, tingkah laku anak yang baik itu yang kita perkuat. Kalau dengan celaan kan kita ingin menghilangkan atau mengurangi tingkah lakunya yang buruk. Tetapi dengan memuji anak, maka tingkah laku yang baik itu yang diperkuat. Sekaligus juga dengan demikian anak juga mengetahui apa yang harus dia lakukan atau yang sebaiknya dia lakukan. Berarti dalam setiap pujian yang kita sampaikan, itu tentunya dengan tulus hati, itu punya dampak psikologis atau efek kejiwaan gitu, Pak? Betul, ada efek psikologis yang cukup baik, yaitu misalnya anak itu merasa dirinya oke, diterima oleh orang tuanya, dan dengan pujian-pujian yang tepat justru akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dan membuat anak senang dan bangga atas dirinya. Ya, tetapi masalahnya itu bagaimana kita memberikan pujian itu yang bisa punya dampak positif seperti itu, Pak? Kalau misalnya kita ingin memberikan pujian, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang terutama adalah pujian itu hendaknya diberikan tepat waktunya, tidak berlebihan. Dan yang kedua, yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa pujian itu hendaknya memperhatikan apa yang menjadi materi atau menjadi fokus pujian kita. Yang Bapak maksud dengan diberikan tepat pada waktunya itu seperti apa, Pak? Misalnya saja kalau anak melakukan suatu perilaku yang kita anggap baik, kita langsung harus memberikan pujian kepadanya. Kalau misalnya itu belum menjadi suatu kebiasaan yang terbentuk baik. Kenapa harus segera memberikan pujian pada saat itu? Karena kalau misalnya kita selang beberapa waktu setelah perbuatan anak itu berlangsung, kita baru memberikan pujian, maka selain anak itu memorinya kan pendek, jadi dia tidak tahu dan tidak bisa mengasosiasikan antara pujian yang kita berikan dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, itu menyebabkan kemungkinan anak untuk mengulang atau mengasosiasikan pujian itu dengan perilaku baiknya itu akan berkurang. Iya, berarti selain membawa dampak yang positif, suatu pujian terhadap anak itu juga ada dampak negatifnya, Pak? Iya, betul. Nah, itu sejauh mana, Pak, dampak negatif itu? Dampak negatifnya adalah kalau kita memuji anak tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama ya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan bahwa anak kita itu pandai bergaul, anak kita itu luas,
anak kita itu rajin dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak demikian dan anak bisa menyembunyikan kelemahan-kelemahannya, maka ini berdampak pada anak yang menggelembung harga dirinya. Sehingga ketika dia bergaul dengan teman-temannya yang lain, teman-temannya tidak menyukai dia dan memberikan umpan balik yang berkebalikan dari pujian yang diterimanya di rumah. Akibatnya anak bisa frustrasi, atau menjauhkan diri dari teman-teman, atau menyerang teman-temannya, atau membenci dirinya sendiri. Nah, ini efek pujian yang kurang pas. Ada orang tua yang memberikan pujian dengan harapan memotivasi anak itu untuk mencapai sesuai apa yang dipujikan itu, Pak. Seperti dikatakan, wah kamu pasti bisa ini mengerjakan soal seperti ini, kamu besok pasti dapat angka yang lebih baik. Nah itu orang tua itu sebenarnya memotivasi si anak gitu, dengan melalui pujian itu bisa diterima enggak, Pak? Kalau misalnya anak itu memang sanggup mengatasi itu, dan anak itu punya kepercayaan diri untuk itu, dia pernah berhasil tentang itu, maka pujian ini ya kadang-kadang bisa mendorong anak ini untuk memacu dirinya untuk ke arah situ. Tetapi masalahnya adalah kalau misalnya ternyata anak tidak mampu, sehingga pujian ini bisa juga menjadi bumerang bagi sang anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kesulitan mencari dari sudut apa atau dari segi apa kita itu mau memuji anak kita, itu gimana, Pak? Nah, mungkin yang menjadi fokus bagi kita adalah sifat-sifat baik yang anak tampilkan. Jadi dari perilakunya kita melihat sifat baik yang anak yang tampilkan itu, kita langsung memuji. Misalnya yang anak tampilkan itu adalah kasih misalnya, atau dia bermurah hati memberikan sesuatu kepada orang lain, atau keinginannya untuk berdamai, untuk meminta maaf, untuk tekun, untuk jujur, dan masih banyak perilaku yang lainnya yang mencerminkan sifat-sifat yang baik ini. Iya. Bagaimana dengan prestasi anak itu, Pak? Apakah kita bisa melakukan pujian lewat itu, prestasinya? Tentu saja sekali-sekali kita boleh memuji prestasi anak. Tetapi yang hendaknya kita fokuskan terutama adalah usahanya. Jadi kalau dia berusaha dengan keras dan prestasi itu adalah hasil usahanya yang murni, maka kita harus memuji atas dasar ketekunannya. Tetapi prestasi itu sendiri jangan dijadikan fokus, karena kalau tidak, ketika anak tidak bisa mencapai prestasi itu, sekalipun dia sudah berusaha keras, maka dia akan merasa frustrasi dan merasa rendah diri, merasa dirinya tidak berguna. Padahal yang harusnya menjadi fokus kita adalah sifat-sifatnya yang baik. Iya, padahal kenyataannya itu kadang-kadang ada orang tua yang memuji anaknya justru pada sifat-sifat yang ya secara umum itu negatif gitu, Pak ya. Katakanlah sebagai contoh, anak itu berhasil mengelabui temannya bermain atau temannya di sekolah gitu. Nah ada orang tua itu yang bangga bahwa anaknya itu bisa melakukan itu. Nah itu sebenarnya bagaimana, Pak? Memang sebagai orang tua kita juga perlu berhati-hati, perlu juga sensitif dalam hal ini. Ketika anak melakukan sesuatu yang katakanlah licik dan sebagainya, kita juga tidak boleh memuji karena itu kuat kelicikannya. Misalnya keberaniannya di dalam berkelahi dengan anak lain. Nah, hal ini kalau dipuji akan menimbulkan sifat agresif pada anak yang bersangkutan dan anak akan mengulangi hal ini. Nah, untuk menjaganya memang orang tua perlu sensitif dan perlu tahu gitu aspek-aspek apa saja yang mengandung nilai apa saja, apakah nilai itu positif atau negatif. Ya, bagaimana halnya kalau orang tua itu memuji anak dari sisi fisiknya, Pak ya? Mungkin, waduh, matamu nih bagus sekali loh, atau hidungnya, atau ya secara keseluruhan dikatakan sebagai anak yang tampan atau cantik, itu bagaimana? Saya kira kalau sekali-sekali itu dilakukan itu tidak apa-apa,
tetapi jangan itu yang dijadikan fokus. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sementara sifatnya. Selain itu, boleh dikatakan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang dimiliki sebagai anugerah, sebagai karunia. Dan ya, itu patut disyukuri, tetapi tidak menjadi fokus dari pujian. Karena apa? Karena seharusnya yang menjadi fokus dari pujian kita adalah sesuatu yang menjadi tujuan yang bisa dicapai oleh anak. Kalau kita misalnya memfokuskan pada kecantikannya misalnya, atau kepandaiannya, atau kekuatannya, nah hal-hal ini kan suatu ketika bisa berubah. Kalau anak sampai mendasarkan harga dirinya pada hal-hal yang sementara ini, maka ketika hal yang sementara ini ternyata tidak memuaskan dirinya atau menjadi luntur dan sebagainya, pada saatnya seseorang akan menjadi tua atau berjerawat, waktu remaja tidak cantik lagi, maka ini akan memukul dirinya. Ya, tapi kadang-kadang kan itu pujian itu dia terima bukan cuma di rumah loh oleh orang tuanya, tapi di sekolah nih. Nah itu kelihatan itu setiap acara-acara tertentu yang menonjolkan kecantikan atau ketampanan, dia tuh selalu diikut sertakan gitu Pak. Jadi dia sendiri lama-lama merasa bahwa memang dia itu lebih cantik dibandingkan teman-temannya yang lain. Oke, dalam hal demikian misalnya, orang tua bisa mengingatkan anak bahwa kamu beruntung karena kamu diberi anugerah wajah yang cantik oleh Tuhan. Ingat baik-baik bahwa jangan memanfaatkan kecantikanmu ini untuk hal-hal yang kurang baik. Yang terpenting dari seseorang adalah bukan kecantikan fisiknya. Yang dikatakan oleh Alkitab juga adalah kecantikan dari dalam. Dan itu adalah sifat-sifat baik yang harus diusahakan oleh seseorang, yang masih bisa diubah oleh seseorang. Sedangkan kalau misalnya orang cerdas atau enggak, cantik atau tidak, itu kan kurang lebih agak susah ya untuk diubah, karena itu suatu bawaan atau pemberian. Ya justru itu Pak, sebagai orang tua kita kadang-kadang kesulitan menentukan suatu batasan atau ya kriterianya itu kapan kita harus memuji, kapan kita harus menghentikan pujian itu supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Apakah ada semacam pedoman untuk itu Pak? Baik, saya akan coba memberikan batasan atau kriteria, yaitu ketika sifat-sifat baik itu misalnya muncul, misalnya anak itu biasanya jarang membantu orang tua, lalu tergerak untuk membantu orang tua, entah itu memasak di dapur, menyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, segera kita puji dia dan kita katakan, wah kamu ternyata peka terhadap orang tua, kamu ternyata baik hati dan mau membantu orang lain, membantu orang tua. Nah, papa senang atau mama senang dengan tingkah laku kamu seperti ini. Nah, itu tidak usah setiap kali anak itu membantu, anak itu diberikan pujian seperti itu. Sekali-sekali, tetapi permulaannya itu agak sering. Dan ketika perilaku itu, membantu itu sudah menjadi satu kebiasaan, pujian perlu semakin dikurangi. Dan akhirnya boleh tidak memuji sama sekali. Dan setelah itu, pujian boleh dialihkan ke hal-hal yang lebih mendasar. Atau hal-hal yang lain yang juga penting, tidak kurang pentingnya. Nah, dengan demikian, kepribadian anak itu juga berkembang. Iya, Pak Iman, kadang-kadang kita itu memang sudah punya niatan, punya maksud agar pujian yang kita berikan itu berdampak positif. Itu saya rasa sebagai orang tua kita semua pasti mengharapkan hal yang demikian. Tetapi kenyataannya setelah sekian lama kita amati, pujian kita itu malah dampaknya negatif itu. Jadi anak semakin
nakal atau semakin ya terlalu menyombongkan diri dan sebagainya yang kita lihat ini bukan yang saya harapkan sebenarnya. Itu kenapa, Pak? Salah satu kemungkinan penyebab yang paling sering terjadi adalah karena anak beranggapan bahwa pujian yang kita berikan itu tidak tulus. Biasanya ini terjadi karena mereka merasa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Atau juga ketika kita sebagai orang tua dengan anak itu mempunyai hubungan yang renggang. Nah, ketika kita memuji, pujian itu bukannya manis terdengar, tetapi rasanya menjadi satu pisau yang mengiris gitu. Seperti sesuatu yang sinis gitu yang diberikan. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lain adalah bahwa ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi pada mulanya. Misalnya kebutuhan dia akan perhatian, akan kasih. Begitu dia mendapat pujian, berarti itu perhatian, dia merasa sangat berbunga-bunga sehingga tingkah lakunya bisa jadi nggak karu-karuan karena dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa senangnya. Nah, ada kemungkinan lain lagi adalah, nah ini juga hal yang penting, yaitu anak tidak puas hanya dengan pujian saja dan anak mengharapkan sesuatu yang lebih. Misalnya, anak ingin supaya dia diperbolehkan main PlayStation, multiplayer game atau sebagainya yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh orang tua. Nah, ketika orang tua memuji, anak itu nggak puas. Dia memberontak dengan cara-cara ngambek dan sebagainya. Dan hal ini menyebabkan anak berperilaku berkebalikan dari hasil yang kita inginkan. Nah, Pak Eman, di dalam hal ini, kalau sampai terjadi yang demikian, itu apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai orang tua? Tergantung sebabnya tadi, Pak Gunawan. Jadi misalnya kalau karena hubungan kita dengan anak kita kurang baik atau renggang, maka kita sebagai orang tua perlu mengoreksi diri, memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak. Katakanlah misalnya kita lebih sering mengusahakan untuk berada di rumah. Lalu setelah beberapa saat kita agak sering di rumah, kita mulai membangun komunikasi, perlahan-lahan mulai mengobrol dengan anak. Sekali-sekali jalan-jalan bersama anak. Dan ketika ada waktu, semakin sering bersama anak, semakin akrab bersama anak, maka kita boleh mulai melontarkan pujian di mana perlu. Demikian juga hubungan suami istri itu perlu diperbaiki sehingga anak dapat menikmati pujian yang kita berikan. Ya, kadang-kadang memang itu justru menjadi sesuatu yang membingungkan anak, di mana sang ayah itu memuji dia, tetapi ibunya justru memarahi dia karena hal yang sama gitu, Pak. Iya, ini biasanya karena hubungan suami istri kurang harmonis ya, sehingga terjadi perbedaan seperti itu. Iya. Nah, kalau hal yang seperti itu, Pak, apakah kita itu memang perlu mengadakan suatu semacam perjanjian dengan pasangan kita bahwa kita akan melakukan pujian terhadap anak atau bagaimana, Pak? Saya kira demikian. Jadi perlu ada kesepakatan di antara suami istri apa yang dinilai atau dianggap sebagai baik, apa yang kurang baik. Iya. Nah, Pak Eman, di dalam hal menyampaikan pujian kepada anak itu, apakah itu perlu dilakukan di hadapan banyak orang atau dengan saudara-saudaranya atau siapa, atau kita melakukan itu secara personal gitu, Pak? Tergantung kondisinya. Saya kira ada baiknya juga dan tidak ada salahnya kita sekali-sekali memuji anak di depan orang-orang lain dan di hadapan anak kita. Dengan demikian anak juga merasa bahwa orang tua tidak hanya berbasa-basi di belakangnya, tetapi juga di hadapan orang lain pun orang tuanya dengan bangga memuji anaknya ini. Tapi memang sekali lagi yang perlu juga kita berhati-hati adalah bahwa
ketika kita memuji, pujian kita harus pas, terutama di hadapan orang-orang lain. Jangan sampai ketika kita memuji anak kita di hadapan orang lain, ternyata anak ini menjadi malu karena tidak sesuai dengan persepsi orang lain terhadap anak kita. Iya, seringkali kalau kita dengar ibu-ibu terutama itu yang berkumpul lalu bercerita tentang anaknya, ya mereka itu saling memuji anaknya masing-masing, tetapi anaknya tidak ada di situ gitu Pak. Hanya semacam kebanggaan pribadi, anaknya punya kelebihan ini. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak? Itu juga biasa dilakukan dan tidak ada salahnya. Tetapi kalau misalnya keadaan seperti itu sebetulnya tidak punya dampak terlalu besar bagi anak, karena yang terutama dipuaskan adalah kebutuhan orang tua sendiri, kebutuhan orang tua yang merasa perlunya satu kebanggaan terhadap anaknya. Ya, khawatirnya itu lalu ini mempengaruhi kita itu sebagai orang tua di dalam mengajar atau mendidik anak kita. Kita lalu membandingkan, itu loh anaknya si itu pinter gini, kamu tidak bisa. Nah itu Pak. Nah ini juga orang tua perlu berhati-hati sekali, karena seharusnya kita memuji atau menghargai anak itu adalah karena dia anak kita, dan kita bandingkan, atau bukan kita bandingkan, maksudnya kita menghargai dia karena dianya. Jadi bukan karena dia itu dibandingkan dengan orang lain. Selalu kita akan ada perasaan tidak enak ketika kita dibandingkan dengan orang lain, dan itu menyebabkan kita selalu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita merasa tidak enak atau tidak merasa diterima kalau misalnya kita adalah kita, saya adalah saya. Jadi saya harus selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dan saya harus lebih baik dari orang lain, merasa bersaing dengan orang lain. Iya, dalam kesempatan-kesempatan kita bersama dengan anak itu yang saya rasakan itu justru lebih banyak kita itu memberikan nasihat, cerita tentang diri kita sendiri gitu. Dan unsur pujian itu ya sedikit sekali sebenarnya Pak Iman. Ada sesuatu yang berat untuk dikatakan. Sebenarnya apa sih hambatan kita itu? Hambatan kita ada beberapa ya yang bisa kita telusuri. Misalnya yang pertama adalah masalah kebiasaan. Biasanya kita itu jarang atau tidak terbiasa menghargai orang lain. Nah, kita hanya pandai mencari-cari kelemahan-kelemahan orang lain. Dan karena itu juga kita tidak terbiasa menghargai anak sendiri. Apalagi anak kita itu tiap hari bersama dengan kita. Orang lain yang jauh, yang lebih jarang kita temui saja, kita lebih mudah temukan kelemahannya, apalagi anak sendiri. Yang kedua misalnya adalah orang tua sulit melihat hal positif pada diri anak secara pas. Jadi seringkali orang tua kurang lagi objektif terhadap anak, sehingga orang tua susah untuk melakukan pujian. Dan yang ketiga, orang tua juga sering menganggap kelebihan anak itu sebagai sesuatu yang biasa, yang memang sudah seharusnya demikian. Jadi orang tua di sini perlu belajar juga untuk menghargai anak apa adanya dengan melihat konteks perkembangan anak yang terjadi secara bertahap. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat ya bagi orang tua. Dan juga ada kemungkinan yang lain, yang keempat, yaitu orang tua sudah banyak mengalami kesulitan hidupnya. Sehingga karena susah hidupnya, dia tidak lagi bisa melihat hal-hal yang cerah, yang menggembirakan di dalam hidup, termasuk hal-hal yang positif di dalam kehidupan anak-anaknya. Iya, itu yang mungkin menarik sekali juga, banyak orang tua itu yang juga yang hidup saat ini itu untuk jarang sekali menerima pujian dari orang tuanya maupun orang lain gitu Pak. Jadi kita itu kesulitan juga untuk melakukan pujian terhadap anak kita. Iya betul Pak Gunawan.
Nah, tapi apakah kita harus mencari pujian orang sebelum bisa memuji anak kita ya, Pak? Ya, tentu saja tidak ya. Kalau kita memuji orang lain biasanya begitu, umumnya kita juga suatu ketika kita juga akan dihargai oleh orang lain, dan dari sana kita juga bisa memetik pujian. Ya. Nah, apakah ada ayat Alkitab yang tepat untuk menyimpulkan pembicaraan kita saat ini, Pak? Ada satu ayat Alkitab yang cukup baik, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Begini bunyinya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini dikatakan ini dalam konteks kita itu diuji sebagai orang Kristen di dalam iman kita. Dan ketika kita lulus ujian ini dan kita menjadi murni, kita beroleh pujian. Dan bukan sembarang pujian, karena ini pujian dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, ini artinya bahwa kita juga harus mengarahkan pujian kita kepada anak-anak kita pada iman mereka, dan kita mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus. Ya, jadi sebenarnya Allah sendiri memberikan contoh atau teladan bagaimana kita memberikan pujiannya gitu, Pak ya. Ya, betul. Iya. Jadi saya rasa perbincangan ini penting sekali, Pak Iman, karena kita harus belajar dan membiasakan diri memberikan pujian yang pas kepada anak-anak kita, dan itu sangat penting buat perkembangan mereka di kemudian hari itu. Saya rasa di dalam mereka bermasyarakat dan sebagainya kan. Ya, terima kasih Pak Iman untuk kesempatan kali ini, dan para pendengar sekalian yang setia, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memuji anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara